Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Lali Nugrohani Kotrunada. Di sini saya akan menerangkan tentang tindakan, prinsip, dan motif ekonomi SMP atau MTS kelas 7. Adapun tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dalam materi ini. Sebelum masuk ke materi, ayo kita simak video tentang kegiatan ekonomi terlebih dahulu. Kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan jika lapar dan minuman jika merasa haus. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kebutuhan manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya yang terdiri dari kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan untuk memberi kepuasan pada badan, dan kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang dirasakan untuk jiwa manusia. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan masa sekarang seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, serta kebutuhan masa depan yang dapat dipersiapkan dari sekarang, misalnya uang tabungan yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan di masa mendatang. Macam kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat perorangan seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya, sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama atau berkelompok. Contoh kebutuhan kelompok adalah kebutuhan terhadap jalan, jembatan, sekolah, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa macam. Macam kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia untuk hidup. Primer adalah makanan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder adalah perabot rumah tangga, lemari, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan emas, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia yang satu dengan lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya, kebutuhan manusia selalu berubah seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupan dan mencapai kemakmuran, manusia harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang juga harus terus dikembangkan.
masuk ke materi, perlu diketahui bahwa manusia merupakan makhluk ekonomi atau Homo economicus, di mana hal itu berarti manusia selalu memiliki kebutuhan setiap saat yang harus dipenuhi. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhan terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Kamu, apa itu tindakan ekonomi? Segala tindakan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber secara rasional. Contoh tentang tindakan ekonomi. Contoh pertama yaitu ibu belanja di pasar. Contoh kedua, olahraga setiap pagi. Dan contoh ketiga yaitu belajar setiap hari. Apakah kalian tahu apa itu motif ekonomi? Setiap manusia melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Motif ekonomi yang menggerakkan tindakan manusia ada dua, yaitu pertama, motif intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, dan yang kedua yaitu motif ekstrinsik karena adanya pengaruh dari luar diri manusia. Adapun macam-macam motif ekonomi. Pertama, motif memenuhi kebutuhan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, pertama, pedagang, kedua, karyawan, ketiga, buruh, dan yang keempat, wira swasta. Motif yang kedua yaitu motif berbuat sosial yang bertujuan untuk berbuat kebaikan, mencari teman, atau memenuhi kebutuhan sosial. Contohnya, berbagi rezeki ke panti asuhan dan gotong royong. Motif ekonomi yang ketiga yaitu mendapat penghargaan yang bertujuan untuk mendapat pujian dan penghargaan. Contohnya, menjadi juara kelas, dan yang kedua, memenangkan perlombaan. Motif ekonomi yang keempat yaitu memperoleh kekuasaan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan atau kemampuan mengatur orang lain. Contohnya, bekerja keras untuk memperoleh jabatan pekerjaan yang lebih tinggi. Apa itu prinsip ekonomi? Untuk melakukan tindakan ekonomi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, sedangkan efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Sebagai contoh, harga sepatu di toko A 150.000, di toko B 149.000, sementara di toko C harga sepatu dengan kualitas yang sama Rp149.500. Coba, kalian akan membeli sepatu di toko yang mana? Ya, kalian pasti akan membeli sepatu di toko B karena dengan kualitas yang sama, harga sepatu itu dapat lebih murah. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi.
Pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Yang kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan lokasi bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Dan yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Dalam kegiatan distribusi, penerapan prinsip ekonomi, yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik. Dan yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Sementara penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang dengan kualitas yang bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Adapun sekilas info mengenai ekonomi kreatif pada masa COVID-19 ini. Seluruh dunia sedang dilanda pandemi akibat adanya kemunculan virus baru yaitu SARS coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Kemunculan virus baru ini pertama kali terjadi di Wuhan, China dengan tingkat penyebaran virus yang sangat tinggi. Dan hingga saat ini telah ada sekitar 2 juta kematian di seluruh dunia yang diakibatkan oleh virus ini. Apakah virus ini hanya berdampak pada aspek kesehatan saja? Itu tidak. Pandemi virus corona berdampak kepada berbagai sektor, salah satunya adalah ekonomi. Pada masa pandemi ini, seluruh manusia di dunia memasuki era adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul dilarang untuk diselenggarakan dan digantikan secara online. Aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar mulai diterapkan di beberapa daerah. Hal ini tentu sangat mempengaruhi mobilitas dan aktivitas penduduk yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Seperti aktivitas penjualan di pasar, supermarket, ataupun pelaku usaha lainnya yang saat ini mengalami penurunan jumlah pembeli. Pelaku-pelaku usaha kecil seperti pedagang pasar, UMKM, terpaksa menghentikan usahanya karena kerugian yang terjadi secara terus-menerus. Hanya itu, sektor pariwisata pun juga berhenti beroperasi karena tidak adanya pengunjung. Hal itu pun kemudian juga berpengaruh terhadap perekonomian nasional, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi ini hanya akan mencapai 2,3% dan apabila dibiarkan, maka akan berlanjut pada krisis ekonomi. Manakah caranya agar negara ini terhindar dari krisis ekonomi dan pelaku usaha tidak merugi? Mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Para pelaku usaha harus kreatif dalam menciptakan produk-produk mereka, dengan mengedepankan ide dan inovasi, serta menyesuaikan wadah atau media yang digunakan. Saat ini, para pelaku usaha kecil digalakkan untuk mulai menjual dan menguatkan branding produk mereka dengan melakukan promosi secara online melalui platform dan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, serta kemudian dikemas dengan desain yang menarik. Ini sejalan dengan berkurangnya aktivitas jual beli secara offline dan beralih secara online. Kreativitas penjualan juga terjadi kepada para pelaku usaha di bidang pertanian. Mereka mulai menciptakan produk berupa starter kit menanam yang menyediakan media untuk melakukan kegiatan bercocok tanam di rumah agar masyarakat tetap produktif. Inovasi-inovasi di sektor makanan pun juga berkembang. Para pemilik usaha restoran mulai menerapkan sistem antar makanan seperti take away atau drive-thru, serta GoFood agar tidak memunculkan kerumunan, serta dengan melakukan penguatan branding produk mereka melalui media sosial. Para pelaku usaha juga mengganti produk-produk yang mereka jual dengan barang-barang yang dibutuhkan selama pandemi, seperti masker kain, hand sanitizer, dan lain-lain. Usaha tersebut lama-lama berkembang menjadi usaha kreatif karena memunculkan ide-ide dan kreativitas baru seperti adanya masker batik dan handmade konektor kain.
Sebagai bentuk solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di masa pandemi, kita sebagai masyarakat, khususnya pelaku usaha, harus tetap produktif. Tidak hanya mengandalkan bantuan finansial dari pemerintah, tetapi juga harus memiliki daya dan berpikir kreatif untuk bertahan dalam situasi saat ini. Ada juga aktivitas individu yang bisa dikerjakan di buku tugas masing-masing. Selanjutnya, ada juga aktivitas kelompok dengan ketentuan bisa dibaca di dalam video ini. Ada juga soal evaluasi pemahaman yang berada di deskripsi video ini. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.